Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fidal Haraf di sini. Ini adalah video pertama saya tentang bisnis online, dan insya Allah kedepannya saya akan secara rutin membagikan video-video tentang bisnis online kepada Anda. Dalam video pertama saya ini, saya akan menceritakan tentang bagaimana kita meningkatkan sebuah likes atau penyuka dari halaman kita. Tentu halaman kita adalah ibarat toko, sehingga semakin banyak yang suka maka akan semakin besar pula keuntungan kita mendapatkan keuntungan atau prospek seperti itu. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Di sini adalah halaman-halaman saya. Contohnya ini, halaman saya ini sekarang sudah memiliki 317 suka, padahal sebelumnya sekitar 2 hari yang lalu hanya memiliki 15 suka. Di sini kita bisa lihat statistiknya bahwa saat ini ada sekitar 310 suka baru minggu ini. Dari mana asalnya? Oke, saya akan cerita. Di dalam bisnis, di dalam mengembangkan penyuka, ada berbagai macam cara, yaitu yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar seperti misalnya di sini ada postingan, kemudian kita bagikan seperti ini. Kita tulis, kita bagikan aja. Maka secara otomatis dia ini akan muncul ke TL kita, timeline kita, dan kemudian orang-orang akan melihatnya, dan orang-orang bisa mengaksesnya seperti ini. Oke, ya kan? Dan cara yang kedua adalah kita bisa mengundang dengan orang-orang yang disarankan di sini. Kita bisa pilih siapa-siapa saja yang kira-kira mau kita undang ke halaman kita ini untuk mereka sukai tentunya. Oke. Dan yang kemudian adalah dengan cara mempromosikan kiriman atau fanpage itu sendiri. Kalau kita berbicara soal cara gratis dan cara yang berbayar, maka saya lebih menyarankan kepada Anda untuk memilih cara yang berbayar. Mengapa demikian? Facebook telah menyediakan berbagai feature yang sangat membantu buat Anda untuk meningkatkan jumlah penyuka pada halaman Anda. Ketika kita hanya mengundang orang secara bebas, maka kita tidak tahu benar apakah orang itu benar-benar suka terhadap apa yang kita jual, apa yang kita akan sajikan. Seperti halnya di sini saya mempunyai Dunia El Barca. Ketika saya mengundang orang secara bebas di sini, maka saya tidak tahu persis apakah mereka benar-benar suka terhadap Barcelona, atau bahkan mereka belum tentu suka terhadap olahraga bola. Makanya terkadang undangan itu hanya akan menghasilkan persentase likes yang kecil atau yang rendah. Lantas apa rahasia saya? Di sini saya menggunakan berbayar. Promosi berbayar sehingga postingan saya bisa dilihat oleh banyak orang. Seperti saja kita contoh, kita lihat ini. Saya mempromosikan 2 postingan saya dengan
masing-masing seharga $2. Ini $2, kemudian yang ini $2, sehingga totalnya saya hanya mengeluarkan $4. Dan ini belum berakhir. Ini baru terpakai $1,07, dan ini baru terpakai $0,65. Sehingga jumlah penyuka yang saya punya hingga saat ini masih akan terus bertambah seperti ini. Di sini kita lihat suka baru ada 310 orang, naik 4.428,6% dari minggu lalu. Ya, karena minggu lalu penyukanya hanya sekitar 15 orang. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar human? Ya, jelas ini adalah human. Karena ini seperti iklan pada umumnya ya. Ketika misalnya kira-kira kan seperti ini. Jadi di tampilan teman-teman atau di tampilan TL Anda akan muncul seperti ini. Kemudian ketika Anda suka, maka Anda bisa langsung like seperti itu. Saya menggunakan budget yang cukup rendah untuk mendapatkan fans sebanyak ini. Dan untuk berjualan fans 100 pun itu sebenarnya sudah cukup. Jika halaman tersebut sudah memiliki engagement yang cukup kuat atau interaksi yang cukup besar seperti itu. Kemudian sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana saya melakukan itu, ya kan? Oke, contohnya di sini. Sama seperti biasanya, kita akan ngepost di sini apapun. Saya akan contohkan seperti yang sudah ada saja. Misalnya saya akan memilih ini. Di sini sudah ada tombol promosikan kiriman, maka kita tinggal klik saja. Dan di sini ada estimasinya. Ketika kita menghabiskan $200, maka kita akan mendapatkan jangkauan sebanyak ini. Ingat, jangkauan 360.000 sampai 950.000. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah jumlah orang yang akan melihat kiriman kita. Seperti ini. Jadi orang-orang yang akan melihat kiriman kita dalam seharian itu sekitar 360.000 sampai 950.000. Namun saya hanya menggunakan $2. Maka yang akan melihat kiriman saya adalah berkisar 6.000 hingga 16.000. Nah, dari 6.000 dan dari jumlah ini akan mengerucut lagi sehingga hanya beberapa orang yang kemudian berinteraksi dengan fanpage saya, seperti itu. Oke, setelah kita menentukan budget, jangan lupa kita pilih ini. Di sini sudah tersunting, tapi Anda bisa memilihnya. Di sini misalnya negara, Anda mau mentargetkan kemana? Saya sarankan kepada Anda agar lebih menspesifikasi. Contohnya ketika Anda mempunyai fanpage atau halaman tentang tutorial hijab, Anda akan berjualan di sana. Saya sarankan untuk Anda memilih negara Indonesia saja. Mengapa? Tentu ini akan memudahkan Anda dalam proses pengiriman barang atau shipping. Ketika Anda menautkan banyak negara di sini, maka bisa jadi malah tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak terjadi penjualan juga. Sama halnya ketika seorang pakar marketing mengatakan bahwa ketika Anda berjualan, ketika Anda mempromosikan barang Anda atau produk Anda kepada setiap orang, maka sebenarnya Anda tidak mempromosikannya kepada siapapun. Itu sama halnya dengan lebih baik memancing di sungai, di kolam ikan maksudnya, daripada di laut. Artinya apa? Di kolam ikan kita sudah tahu apa ikan yang ada di dalam situ, sehingga kita sudah bisa menyiapkan umpannya. Sedangkan di laut
terlalu banyak jenis ikan yang ada di sana, sehingga sama aja kita berbicara kepada semua orang. Oke, yang selanjutnya adalah umur. Kira-kira umur berapa yang akan kita tembak? Umur berapa yang akan kita targetkan? Ketika kita mempunyai halaman seperti ini, sepak bola, goalnya ini nanti misalnya akan jualan jersey, akan jualan apparel bola. Oke, kira-kira umur berapa yang sudah bisa? Katakanlah 18 tahun. 18 tahun mereka sudah punya uang sendiri, kemudian sudah bisa ibaratnya mengambil sikap. Oke, kemudian batas atasnya umur berapa nih? 30 atau berapa? Jangan sampai terlalu lebar daripada jangkauan Anda. Seperti itu. Kemudian ini, mau laki-laki saja atau perempuan saja? Kalau misalnya kasus hijab, Anda bisa nembak keduanya. Mungkin cowok, mungkin cewek, mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Kenapa? Karena tidak sedikit pula laki-laki membelikan hijab untuk pacarnya atau membelikan hijab untuk suaminya, seperti itu. Dan kemudian minat. Ini adalah yang paling kunci, yang menyaring secara detail tentang apa yang Anda tembak. Kalau misalnya Anda suka hijab, mungkin Anda bisa tautkan di sini hijab alila, atau misalnya hijab apa yang kira-kira fansnya udah banyak, Anda comot gitu loh, Anda ikuti gitu loh, sehingga orang-orang yang menyukai itu akan melihat kiriman Anda seperti ini. Orang-orang yang menyukai sepak bola, orang-orang yang menyukai FC Barcelona, orang-orang yang menyukai Real Madrid, semuanya akan melihat kiriman saya ini, sehingga jangkauan saya akan lebih besar, namun terarah, namun terukur. Nah, seperti itu. Setelah itu kita simpan, dan di sini kita tinggal mengestimasikan kita mau promosi berapa hari. Total budget yang kita punya $2, kita tinggal atur. Semakin lama maka semakin budgetnya semakin kecil. Dan ini tidak memungkinkan, karena budget tidak boleh kurang dari $1. Ingat, kurang dari $1 ini jelas sangat murah dengan keuntungan yang kita dapatkan, sehingga kita mengeset paling murah $2 saja, sehingga targetnya akan seperti ini. Oke, bagaimana pembayarannya? Pembayarannya bisa dengan dua cara, bisa dengan Visa atau Mastercard, kemudian bisa dengan PayPal. Kebetulan karena saya belum punya akun Visa atau Mastercard, maka saya menggunakan PayPal. Seperti itu. Setelah sudah dipasangkan seperti ini, sudah siap, maka tinggal klik promosikan. Namun di sini saya tidak akan mengklik promosi, karena promosi saya juga sedang berjalan dan saya sudah melakukannya. Oke, seperti itu. Oke, kira-kira sekian saja tips ini dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk dapat menyaksikan video-video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja pada komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.